Allahumma arhamna bil Quran. Apa larangan bagi wanita haid? Larangan bagi wanita haid: tidak boleh masuk masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf. Ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kalau dia mau dengar pengajian di mana? Di emperan, belakang, samping. Makanya pasang mik keluar. Masjid Agung An-Nur ada mik keluar. Ibu-ibu yang berhalangan boleh. Mana dalilnya perempuan haid tak boleh masuk masjid? Nabi minta ambilkan khumrah, kain merah. Rumah Nabi di pinggir Masjid Nabawi. Aisyah, tolong ambilkan kain merah. Apa kata Aisyah? Ana haid. Itu dalil. Dia tahu dia haid, dia tak boleh masuk. Lalu dia bilang ana haid. Kata Nabi, tanganmu kan tak haid. Maka Aisyah mengulurkan kain itu dari jendela. Itu dalil Aisyah tahu bahwa perempuan haid tak boleh masuk. Itu pendapat ulama, jumhur ulama tak boleh masuk. Bagaimana dengan gunting kuku dan potong rambut? Boleh apa tidak? Sedang haid dipotongnya kukunya, lalu rambutnya dipotong. Apakah rambut ini mesti disimpan? Nanti waktu mandi dibawa mandi? Langsung saya tanyakan kepada Syekh Sayyid Askar, Ketua Majelis Fatwa Majma' Al-Buhus, Lembaga Riset Al-Azhar. Waktu masih kuliah jumpa saya, sedang berjalan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Tradisi di tempat kami di Indonesia, mak-mak nenek-nenek kami, kalau kukunya copot, rambutnya gugur, disimpan dalam laci. Nanti pas dia mandi dibawanya. Apa perlu? Kata Syekh Said Askar, rambut yang gugur, kuku yang patah copot, itu seperti sampah. Maka biarkan sajalah, tak perlu. Tapi selama dia haid itu, sebaiknya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Tapi kalau putus, copot, tanggal, rontok, tak perlu dia kutip. Itu sama seperti sampah. Itu jawaban langsung saya tanya dengar telinga saya. Maka ibu-ibu yang rambutnya gugur, kukunya putus, copot, patah, tak perlu dia simpan di bawah mandi saat mandi selesai, maaf cakap haid. Tapi jangan dia potong kuku dan potong rambut saat haid itu. Kalau dia mau potong nanti sudah selesai, kan lebih lama masa bersih daripada masa haid. Kecuali istihadah, orang yang istihadah penyakit lebih dari masa normal, dia boleh, tak masalah. Pak Ustadz, bagaimana hukum seorang penghafal Quran yang sedang haid murojaah hafalannya dengan memegang mushaf, dan apa dalilnya? Saya hanya berpegang kepada kitab yang saya baca. Kalau ada ustadz lain yang fatwanya beda dengan fatwa yang saya sampaikan, mungkin dia lebih alim. Yang saya tahu, perempuan yang haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. 7 larangan. Tidak boleh bawa Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Itu Ustaz baca di mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi kalau mau ngulang bacaan, sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Perempuan yang tidak suci dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan haid, tidak boleh baca Quran. Ada pengecualian, ada 2. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh ngulangi hafalan murojaah, karena yang hafal Quran mesti ngulang 1 hari 2 juz. Selama haid 7 hari nggak ngulang, hilang 14 juz. Maka cara ngulangnya an zahri qalbin, dalam hati. Makanya kalau ada nanti kelihatan ada anak gadis diam aja, itu sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, tapi kalau enggak diam, itu kesamben. Menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh murojaah, mengulangi hafalan an zahri qalbin, dalam hati dia. 2, menurut mazhab Hambali,
boleh mengulang membaca tapi putus-putus. Ibu-ibu yang guru di sekolah boleh, tapi putus-putus. Anak-anak murid ikuti ibu ya. Ya ayyuha allazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih boleh. Jadi yang boleh mengulang hafalan dua. Pertama, perempuan yang hafal Quran. Yang kedua, guru ngajar di sekolah untuk putus-putus, potong-potong, menurut yang saya baca. Jelas? Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang disertasi Dr. Abdul Aziz mengenai seks pranikah? Ini tulisan seorang bernama Sahrul. Siapa namanya? Sahrul. Bukan Pak Sahrul. Pak Sahrul Pak wali kita. Seorang laki-laki namanya Sahrul. Sahrul artinya burung. Nama jenis burung, hitam warnanya. Itu nama dia, orang Suriah. Sahrul ini kuliahnya di Moskow. Aliran pemikirannya kiri. Apa itu maknanya kalau kiri? Komunis. Sahrul ini komunis. Sekolahnya di Moskow. Pulang dia dari Moskow, dibacanya Quran, dilepaskannya dari asbabun nuzul, dilepaskannya dari nasikh mansukh, dilepaskannya dari tafsir bil ma'zur, ditafsirkannya dengan pakai otak dia sendiri, dipakainya dengan ilmu bahasa, pendekatannya dia selalu pakai bahasa. Makanya menurut Sahrul, aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut saja, yaitu payudara dan kemaluan. Itu saja yang wajib ditutup, yang lain boleh dibuka. Sahrul ini sudah lama kontroversi. Tahun 90 dia sudah mengeluarkan buku itu, namanya Alkitab wal Quran. Cuman baru sekarang dipopulerkan, ditulis, dibawa ke kampus, lalu disidangkan, dan pada akhirnya menjadi kehebohan. Ingat, ada ilmu, tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu adalah akhlak. Mana akhlak kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai para cendekiawan, jaga akhlak, karena keilmuan kita akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira apa efeknya? Mengeluarkan disertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan, suka sama suka, tidak dianggap sebagai zina. Kira-kira apa efek positifnya terhadap umat? Tak ada. Semua agama di dunia ini mengharamkan zina. Agama apapun. Tanyalah kawan-kawan kita yang Tionghoa, Konghucu, tanya saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, tanya sama dia, apakah dibenarkan? Tidak. Tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina. Na'udzubillah. Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya? Perempuan yang berhalangan boleh berwudhu, perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir. Yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh i'tikaf di masjid, tak boleh tawaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. Adapun berzikir tetap. Baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh. Mana itu ayat sebagai doa? Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu adalah ayat Quran, tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya, itu doa, tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tak dikasihnya contoh bid'ahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu dibid'ah. Kalian jangan baca Yasin lagi. Baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, cuman apa Ustaz? Bacanya terus sampai dia capek. Dua kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan Bapak Ibu Yasinan, Bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku dah aku suruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya?
Yang lain dibacanya juga. Cuman Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakaratul maut, baca Yasin. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, bacakan Yasin. 2 gendang, kalau tak sehat mati. Kadang laki-laki ini banyak marah sama bini. Apa kau ni baca-baca Yasin aja? Bang, aku baca ni persiapan untuk abang juga. Nanti kalau bapak tu agak demam sikit, Yasin. InsyaAllah bang, 2 gendang ini bang. Kalau tak sehat abang gul. Pak Ustaz Abdul Somad mohon doakan putra kami Empatli bangsawan diterima di sekolah kedinasan Akmil Akademi Militer. Di akhir majlis kita doa. Ibunya bapaknya tiap malam baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin ini diterimalah anakku hendaknya. Baca Yasin, habis baca Yasin. Dari mana dalilnya ini bisa kami tengok? Baca tafsir Ibnu Katsir. La muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, dimudahkan Allah. Saya kuliah sudah 4 tahun, tapi masih semester 4. Harusnya sudah semester 8. Saya tak bisa lanjut karena kampus saya tak lengkap peralatannya. Oh, bukan salah dia. Oke, jangan mudah kita suuzon. Harusnya di semester 5 ini saya ujian dan praktek. Saya galau Pak Ustaz, umur sudah 25 tahun. Kapan lagi saya mau menyenangkan keluarga dan menjadi mandiri? Mohon bimbingannya Pak Ustaz. Pindah aja kampus lain. Apa dipertahankan sih? Jangankan kau, kami pun membacanya galau. Ampun, 4 tahun. Kira kampus lain. Banyak universitas berserak-serak di Kepulauan Riau. Susah dipertahankan situ. Yang perlu dipertahankan itu sehidup semati denganmu, Mas. Itu kalau nikah. Kalau sama kampus apa pula sehidup semati? Biar kampus itu mati. Ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat. Apa yang perlu saya lakukan Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Takkan bangkit lagi ke atas. Terus saja sujud. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu Akbar. Duduk lagi. Sujud lagi. Sujud 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga jadi imam. Imam lupa doa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak bagus? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam. Pas salam, kau kenapa tak sujud sahwi? Yang lupa kan dia, aku tidak. Nak ikut imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Yang tak baca kunut tu mazhab apa Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Haram waktu bapak ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh. Tak. Masjidil Haram tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi